Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Dan hari ini kita akan belajar tentang pemulasaran jenazah. Dan sebelumnya kita memulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar. Amin, amin, Allahumma amin. Tujuan pembelajaran yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama adalah kewajiban pemulasaran jenazah. Di antaranya sakaratul maut dan konsep pemulasaran jenazah. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu tata cara pemulasaran jenazah. Di antaranya memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensalatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Di sini saya akan membahas satu persatu dari tujuan pembelajaran yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu adalah sakaratul maut. Apa sih itu sakaratul maut? Dan apa saja tanda-tanda yang dialami pada saat seseorang mengalami sakaratul maut? Yaitu gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian atau sakaratul maut, ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dan dikarenakan karena kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium, dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernafas lambat. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya, 1. Apabila mata masih terbuka, maka pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan tali atau selendang agar tidak kembali terbuka. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Oke, sebelum memasuki pembahasan pemulasaran jenazah, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau sudah paham? Baik, saya akan membahas tentang pemulasaran jenazah. Pemulasaran jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal, serta hukumnya itu adalah fardu kifayah. Hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada 4 hal, yakni yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan keempat adalah memakamkan. Hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan sarana dan prasarana perawatan diambilkan dari harta tirkah atau peninggalan si mayat itu. Dari keempat hal yang diwajibkan di atas, dalam prakteknya terdapat beberapa pemilahan tergantung status agama dan kondisi jenazah. Kategori jenazah. Maksud dalam kategori jenazah ini adalah
Teknis perawatan orang yang meninggal ada beberapa perbedaan pelaksanaannya, yaitu diantaranya jenazah muslim. Jenazah muslim itu dalam praktek perawatannya, pelaksanaannya itu ada 4 yang harus dilakukan oleh sesama muslim. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga mensolatkan, dan keempat adalah memakamkan. Syahid dunia dan akhirat. Apa sih syahid dunia dan akhirat? Syahid dunia dan akhirat adalah orang yang meninggal dunia dalam medan laga melawan orang musuh demi membela kejayaan agama Islam. Sehingga kita memerangi sesama muslim ini tidak dibenarkan, apalagi sampai mengadakan pengeboman. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan pada syahid dunia akhirat hanya ada 2 macam. Yang pertama, menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya itu kurang. Yang kedua, memakamkannya. Orang yang mati syahid dunia akhirat hukumnya haram. Hukumnya haram itu haram dimandikan dan juga haram disolati. Mengapa demikian? Karena haram dimandikan akan menghilangkan bekas kesyahidannya, dan haram disolati yaitu karena masih ada najis-najis yang menempel juga hadas. Bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan. Dalam kitab-kitab salaf dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu yang pertama, lahir dalam keadaan hidup. Hal ini bisa diketahui dengan jeritan, gerakan, atau yang lainnya. Yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa. Yang kedua, lahir dalam bentuk bayi sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Yang harus dilakukan adalah segala kewajiban di atas selain mensolati. Adapun hukum mensolatinya tidak diperbolehkan. Yang ketiga, belum berbentuk manusia. Bayi yang demikian tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Yang terakhir adalah kafir dhimmi. Apa sih itu kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah golongan non-muslim yang hidup damai berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslimin dan bersedia membayar pajak. Kewajiban yang harus dilakukan ada 2 macam, yaitu mengkafani dan memakamkan. Tata cara pemulasaran jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Sebelum mayit dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan, seperti daun bidara, sabun, dan anduk dengan bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, dan lain-lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam saat memandikan yaitu adalah orang-orang yang memandikan, yaitu ada diantaranya orang yang memandikan harus sejenis. Terus orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris asobah laki-laki. Yang ketiga, orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Ciri-ciri untuk tempat pemandiannya yaitu ada yang pertama, sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Yang kedua, ditaburi wewangian, semisal membakar dupa dan lain-lain. Etika dalam memandikannya yaitu yang pertama, haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Yang kedua, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Yang ketiga, mayat dibaringkan ke tempat yang agak tinggi
atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Yang keempat, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka auratnya saja yang ditutupi. Yang kelima, sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Yang keenam, sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Yang kedua yaitu adalah mengkafani mayat. Sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih yang terdiri dari baju kurung, surban, dan 3 lembar kain yang lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh untuk mayat laki-laki, atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan, dan bisa juga 3 lembar kain yang berupa lembaran kain lebar yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Sebelumnya, masing-masing kain kafan tersebut telah diberi wewangian. Selain itu, juga siapkan kapas yang telah diberi wewangian secukupnya. Yang ketiga adalah mensolati mayit. Apa saja sih syarat-syarat sholat jenazah? Yaitu yang pertama, syaratnya adalah jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis, baik tubuh, kafan, ataupun tempatnya. Yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat syah melakukan sholat. Yang ketiga, posisi musolli berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki, dan bagian imam atau munfarid sebaiknya terdiri tempat pada kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka posisinya tepat pada bagian pantat. Yang terakhir yaitu adalah syaratnya jarak antara mayat dan musolli tidak melebihi 300 dhira', kurang lebihnya 144 meter jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Yang kelima, tidak ada penghalang di antara keduanya. Yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Adapun menguburkan jenazah yaitu diantaranya persiapan. Maksud dari persiapan itu adalah sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan lainnya. Terus proses yang kedua adalah proses pemberangkatan. Setelah selesai disalati, kemudian keranda jenazah diangkat. Terus setelah itu salah satu dari wakil keluarganya memberikan kata sambutan yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, permintaan maaf kepada hadirin dan andai tolan. Yang kedua, pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang kepada ahli waris. Yang ketiga, persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan si mayat. Yang keempat, sekedar mau'idhah hasanah. Yang ketiga adalah cara mengantar jenazah. Di antaranya itu pada dasarnya dalam mengusung jenazah diperbolehkan dengan berbagai cara. Namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda dan diusung oleh 3 atau 4 orang. Yang kedua caranya yaitu dalam pengusungan jenazah hendaknya posisi kepala jenazah berada di depan. Dan yang ketiga, pengiringan jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah. Yang keempat, mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Yang kelima,
Bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat. Yang terakhir adalah proses pemakaman jenazah. Di antaranya, dalam penguburan mayat dikenal dua jenis liang kubur. Yang pertama, liang cempuri, yaitu adalah liang kuburan yang tengahnya digali seperti menggali sungai. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang gembur. Dan yang kedua adalah liang landak atau liang lahat, yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayat. Hal ini diperuntukkan untuk tanah yang keras. Kemudian dilakukan proses pemakaman sebagai berikut. Yang pertama, setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat. Yang kedua, kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dalam posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat. Yang ketiga, kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang sudah siap-siap untuk menguburkannya. Yang keempat, bagi yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca doa, yaitu dengan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi wa akarim manzilahu wa wasi' lahu fi qabri. Dan bagi yang meletakkan disunahkan membaca doa Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut atau dasar makam dengan posisi menghadap miring ke arah kiblat serta kepala di arah utara. Pada saat proses pemakaman ini, setelah liang kubur ditutup dan sebelum ditimbun tanah, bagi pentakziah atau sekelilingnya disunatkan dengan kedua tangannya untuk mengambil 3 genggaman tanah bekas penggalian kubur, kemudian menaburkannya ke dalam kubur melalui arah kepala ayat. Untuk taburan yang pertama yaitu dengan membaca Minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal maslati hujjatahu. Untuk taburan kedua yaitu Fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi. Dan untuk taburan ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil arada an janbai. Setelah itu, salah satu di antara pengirim membaca azan dan iqamah di dalam kubur. Khusus untuk liang landak, lubang yang ada di dalamnya ditutup dengan tanah dan bata. Dan disunahkan lagi memberi atau memasang 2 nisan. Juga disunahkan menaburkan bunga seperti minyak wangi, meletakkan kerikil, serta memercikan air di atas makam. Selanjutnya, salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah mentalkin mayat. Selesai pentalkinan, pihak keluarga dan bertakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang, akan tetapi tinggal sebentar untuk mendoakan mayat agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah-hikmah pembelajaran dari pemulasaran jenazah. Yang pertama, kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia. Yang kedua, memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika disolatkan, jenazah sudah dalam keadaan bersih. Yang ketiga, mengafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi dari pandangan yang akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung.
Yang keempat, mensolati jenazah, berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Dan kelima adalah keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardukan, yaitu fardu kifayah kepada semua umat Islam. Baik teman-teman, itulah pembahasan saya tentang pemulasaran jenazah. Sekian seperti itu teman-teman sekalian. Mari kita akhiri dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang tidak berkenan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.